Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Janda di Sarfat. Ayat hafalan cerita Alkitab anak-anak kali ini terdapat di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Adik-adik, dahulu kala Tuhan juga memelihara Elia dengan caranya yang istimewa. Mari kita dengarkan ceritanya. Sudah berbulan-bulan hujan tidak turun di Israel. Ladang-ladang dengan tanaman yang tadinya hijau berubah menjadi coklat dan akhirnya mati. Pohon-pohon tak berdaun berdiri seperti kerangka di bawah langit yang panas. Sungai-sungai dan aliran-aliran air telah mengering. Bahkan sungai Kerit, tempat Elia bersembunyi dari Raja Ahab, telah mengering. Akan tetapi, Tuhan masih memelihara Elia. Pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan tinggallah di sana. Tuhan berkata kepada Elia, Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi, Elia meninggalkan Israel dan melakukan perjalanan lebih dari 100 mil jauhnya ke negeri lain. Di sana, di pintu gerbang kota Sarfat, Elia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu api. Maukah engkau membawakan aku sedikit air dalam kendi supaya aku minum? Elia bertanya kepadanya. Dan maukah engkau membawakan aku sepotong roti? Wanita itu telah bersiap untuk pergi mengambil air. Tapi dia berhenti ketika Elia meminta roti. Aku tidak punya roti sedikit pun, kata janda itu. Yang aku punya hanyalah segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar, supaya aku bisa mengolah roti untuk aku dan anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Janganlah engkau takut, kata Elia. Pulanglah, buatkan aku sepotong roti bundar kecil terlebih dahulu, dan bawalah kepadaku, lalu barulah engkau membuat sesuatu untuk dirimu dan anakmu. Karena Tuhan Allah Israel berfirman, minyak dan tepung itu tidak akan habis sampai pada waktu Tuhan menurunkan hujan ke bumi. Adik-adik, wanita ini bukanlah orang Israel, tetapi dia percaya kepada Tuhan dan beriman kepadanya. Dia memutuskan untuk percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Tahukah adik-adik, apa yang dikatakan Nabi Elia benar-benar terjadi? Setelah hari ketika janda itu membuatkan roti untuk Elia, setiap kali dia akan mengolah roti untuk dimakan, tepung dan minyaknya selalu cukup untuk dia gunakan. Tepung dalam tempayannya tidak habis, dan minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. Keajaiban Tuhan bekerja untuk menyelamatkan Elia dan nyawa janda serta putranya itu. Beberapa waktu kemudian, putra janda ini jatuh sakit dan meninggal. Pikiran pertama yang muncul dalam benak janda ini adalah bahwa Tuhan sedang menghukumnya. Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Dia berseru dalam kesedihannya. Apakah kamu datang untuk mengingatkanku akan dosaku dan menyebabkan anakku mati? Tentu saja, Tuhan tidak menyebabkan anak laki-laki itu meninggal. Kasih karunia Tuhan membawa karunia kehidupan. Kasih karunia Tuhan telah menjaga mereka bertiga dari kematian selama masa kekeringan dan kelaparan terjadi. Elia tinggal di kamar atas rumah janda itu. Dia membawa anak laki-laki itu naik ke kamarnya di atas, membaringkan anak itu di tempat tidurnya, dan berseru kepada Tuhan. Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Wah,
Tuhan dengan cepat menjawab doa Elia. Seketika, anak itu hidup kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga peduli dengan masalah dalam hidup adik-adik. Meskipun hal-hal buruk kadang-kadang terjadi dalam kehidupan adik-adik, Tuhan masih mencintai adik-adik. Tuhan ingin adik-adik percaya kepadanya. Tuhan akan memenuhi kebutuhan adik-adik, sama seperti Tuhan telah memelihara Elia dan janda Sarfat itu. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah, meskipun hal-hal buruk terjadi padaku, aku tahu Tuhan mengasihiku.